Singa Betina dari Angola, kisah Ratu Nzingambande dari Ndongo and Matamba. Bab I, bayi yang lahir di tengah badai. Matahari pagi menembus kabut tipis di dataran tinggi Angola. Tahun itu adalah tahun 1583 ketika seorang bayi perempuan dilahirkan di istana kecil kerajaan Ndongo. Suara tangisnya tajam, memecah keheningan, seakan menandai bahwa ia akan tumbuh menjadi seseorang yang tidak akan pernah tunduk pada takdir yang kejam. Ia diberi nama Nzingambande. Ayahnya, Ngolaki Luanji Kiasamba, adalah penguasa Ndongo, sebuah kerajaan yang berdiri kokoh di antara hutan-hutan lebat dan sungai luas, namun kini terancam oleh kehadiran bangsa asing yang baru mendarat di pesisir barat Afrika, bangsa Portugis. Ibunya adalah seorang perempuan bijak yang sejak awal mendidiknya agar tegar menghadapi dunia yang tidak ramah. Bayi itu lahir dengan tali pusar melilit lehernya. Menurut dukun istana, itu adalah pertanda bahwa ia akan membawa beban berat sepanjang hidupnya. Namun juga pertanda lain bahwa ia akan menjadi seorang pemimpin yang mampu melepaskan belenggu, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk bangsanya. Bab 2, anak perempuan sang raja. Masa kecil Nzinga tidak seperti anak-anak perempuan istana lainnya. Ketika saudara perempuannya belajar menenun atau menari, ia justru berlarian di halaman latihan prajurit, mengamati mereka mengasah tombak dan pedang. Ia menyerap ilmu perang, belajar bagaimana medan menentukan kemenangan, dan mendengarkan kisah para panglima tua tentang perang melawan musuh-musuh Ndongo. Merjur melihat keistimewaan itu. Ia mengizinkan Nzinga memegang tombak di usia belia, bahkan membiarkannya ikut berburu bersama prajurit. Lebih dari itu, sang raja menghadirkan seorang imam Jesuit Portugis untuk mengajarinya bahasa asing. "Kenalilah musuhmu," kata sang ayah. "Dengan begitu kau bisa berbicara dengan lidah mereka sebelum menebas dengan pedangmu." Pelajaran itu kelak menjadi senjata terkuat Nzinga. Kemampuan diplomasi yang tajam bagaikan bilah pedang. Bab 3, luka masa remaja. Remaja itu tumbuh sambil menyaksikan penderitaan rakyatnya. Dari balik jendela istana, ia melihat orang-orang Ndongo digiring sebagai tawanan, tangan mereka terikat rantai besi. Mereka dijual ke kapal-kapal budak Portugis di pesisir, dipaksa meninggalkan tanah dan keluarga mereka. Hatinya membara. "Mengapa kita membiarkan mereka?" tanya Nzinga kepada ayahnya. Sang raja hanya menghela napas berat. Musuhnya memiliki senjata api, mesiu dan kapal. Luka itu menggores batinnya, menjadi bara yang tidak pernah padam. Bab Swat, ketika tata berpindah. Ketika ayahnya wafat, tata Ndongo jatuh ke tangan saudara lelaki Nzinga, Ngolambande. Namun raja baru itu penuh rasa curiga. Ia mengasingkan Nzinga dan menganggapnya ancaman bagi kekuasaan. Tapi pengasingan tidak membuatnya lemah. Di luar istana, Nzinga membangun jejaring, mengumpulkan orang-orang yang setia padanya, mendengarkan penderitaan rakyat, dan mengasah kemampuan diplomasi serta strategi. Ia belajar satu hal, kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh mereka yang duduk di singgasana, tetapi oleh mereka yang mampu menggerakkan hati orang lain. Bab V, perundingan di Luanda. Pada tahun 1613, situasi semakin genting. Portugis mengepung Ndongo, menekan dengan kekuatan senjata dan perjanjian yang tidak adil. Sang raja terpaksa memanggil kembali Nzinga untuk menjadi utusan dalam perundingan di Luanda. Di sana di hadapan gubernur Portugis, terjadi peristiwa yang akan dikenang sepanjang masa. Portugis dengan kesombongannya tidak menyediakan kursi bagi Nzinga. Sebuah penghinaan halus tanda bahwa mereka tidak menganggapnya setara. Namun Nzinga tidak goyah. Itu membersakan seorang pengawas untuk berlutut, lalu duduk di punggungnya dengan anggun. "Jika kalian tidak memberi tempat untukku," katanya dalam hati, "aku akan menciptakannya sendiri." Perundingan berakhir dengan kesepakatan damai, tetapi itu hanya permulaan. Bab Vise, dari putri menjadi ratu. Tak lama kemudian saudaranya wafat secara misterius. Banyak bisikan yang menuduh Nzinga terlibat, tapi sejarah tidak pernah memberikan jawaban pasti. Yang jelas setelah itu ia naik menjadi penguasa Ndongo. Kini seorang perempuan berdiri sebagai ratu, dan bangsa Portugis menyadari bahwa mereka tidak lagi berhadapan dengan penguasa biasa. Bab 7, perang tanpa akhir. Portugis mengkhianati perjanjian. Mereka menduduki tanah Ndongo, memaksa Nzinga untuk mundur ke kerajaan Matamba di timur. Namun di sana ia tidak bersembunyi. Ia membangun kembali Kenggoren, menyatukan Ndongo dan Matamba menjadi satu kerajaan tangguh. Selama lebih dari 40 tahun Nzinga memimpin perang gerilya. Ia membuat aliansi dengan suku Imbangala yang ganas, menjalin persahabatan dengan Belanda untuk melawan Portugis, bahkan melindungi para budak pelarian dan menjadikan mereka tentara. Di medan perang tidak hanya memimpin dari belakang. Ia mengenakan zirah, mengangkat tombak, dan maju bersama pasukan. Laki-laki maupun perempuan berdiri di sisinya.
Baginya kemerdekaan adalah harga yang pantas dibayar dengan darah. Bab Pepi, ratu yang melawan norma. Nzinga menolak aturan yang mengekang. Ia mengenakan pakaian militer, sering tampil seperti seorang lelaki. Ia memilih selir pria yang setia kepadanya, menjungkir balikan aturan kolonial maupun adat patriarki. Aku adalah raja sekaligus ratu, ucapnya. Dan aku akan menjadi apapun yang rakyatku butuhkan. Bab Nomoi, strategi terakhir. Di usia senja, ketika rambutnya mulai memutih, Nzinga menyadari rakyatnya lelah. Ia berusaha mencari jalan lain selain perang. Ia membuka kembali jalur diplomasi, kali ini dengan pendekatan agama. Ia menerima Katolik secara resmi, memberi sinyal kepada Eropa bahwa ia bukan ancaman permanen, namun sekutu yang bisa dipercaya. Namun dalam hatinya, ia tetap singa yang tidak pernah dijinakkan. Bab X, akhir sang legenda. Pada tahun 1663, dalam usia lebih dari 80 tahun, Ratu Nzinga menghembuskan napas terakhirnya di Istana Matamba. Para pengikutnya menangis, bukan hanya karena kehilangan seorang pemimpin, tetapi karena kehilangan simbol harapan. Setelah kematiannya, Portugis mencoba merebut kembali Matamba, namun semangat Nzinga masih hidup. Nama dan aumnya tetap bergema di antara hutan-hutan Angola, diwariskan dari generasi ke generasi. Epilog, warisan sang singa betina. Ratu Nzinga Mbande bukan hanya seorang ratu. Ia adalah lambang dari perlawanan Afrika terhadap kolonialisme, seorang diplomat pejuang, reformis, dan ikon kebebasan. Di Angola modern, patungnya berdiri tegak, jalan-jalan diberi namanya, dan kisahnya diajarkan di sekolah-sekolah. Singa betina dari Angola mungkin telah pergi, tetapi aumnya tidak pernah padam. Warisan Ratu Nzinga Mbande. Warisan Nzinga Mbande tidak bisa diukur hanya dengan tahta, istana, atau tanah. Ia meninggalkan sesuatu yang jauh, lebih dalam, jiwa perlawanan dan teladan, keberanian yang menembus batas waktu. Pertama, ia meninggalkan kerajaan Matamba yang kuat. Di bawah pemerintahannya, Matamba bukan hanya menjadi tempat pelarian dari Portugis, tetapi juga pusat perdagangan dan kekuatan politik. Dengan menyatukan Ndongo dan Matamba, ia menciptakan benteng terakhir di Afrika, tengah yang tidak tunduk begitu saja kepada kolonialisme Eropa. Kedua, dia meninggalkan tradisi perlawanan. Selama lebih dari 4 dekade, ia memimpin perang gerilya, mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan asing yang tak terkalahkan. Rakyatnya belajar bahwa kebebasan tidak diberikan, melainkan diperjuangkan dengan darah, keringat, dan air mata. Api yang ia nyalakan tidak pernah padam. Bahkan berabad-abad kemudian, pejuang kemerdekaan Angola di abad ke-20 menyebut namanya sebagai inspirasi. Ketiga, ia meninggalkan jejak diplomasi dan kebijaksanaan. Ia bukan hanya pejuang, tetapi juga negosiator ulung. Ia tahu kapan harus mengangkat pedang, kapan harus menandatangani perjanjian, dan kapan harus merangkul musuh demi masa depan rakyatnya. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah kemampuan membaca zaman dan bertindak sesuai kebutuhan. Keempat, ia meninggalkan pelajaran tentang keberanian perempuan. Di masa ketika perempuan sering dipandang sebagai pelengkap, Nzinga membuktikan bahwa seorang perempuan bisa menjadi jenderal, raut, dan diplomat sekaligus. Ia memimpin tentara, membentuk istana yang menentang norma patriarki, dan mengajarkan bahwa kekuatan tidak mengenal gender. Kelima, ia meninggalkan kisah tentang kebebasan dan identitas. Dengan keberaniannya mengenakan pakaian militer, mengambil selir pria, bahkan kadang menyebut dirinya sebagai raja. Ia mengajarkan bahwa identitas bisa menjadi senjata politik. Ia menolak dibatasi oleh aturan kolonial ataupun adat, dan menegaskan, seorang pemimpin harus bebas memilih jalannya sendiri. Kini, berabad-abad setelah kepergiannya, nama Nzinga Mbande masih hidup. Patung-patungnya berdiri di Angola, jalan-jalan utama diberi namanya, dan rakyat mengingatnya sebagai simbol keberanian. Ia bukan hanya milik Angola, tetapi milik Afrika, bahkan dunia, sebuah ikon melawan penindasan. Warisan sejatinya adalah keyakinan bahwa bangsa yang bersatu, dipimpin dengan keberanian, dan menolak tunduk pada ketidakadilan, tidak akan pernah bisa benar-benar dikalahkan. Aku tidak takut mati di medan perang. Yang kutakuti hanyalah melihat bangsaku hidup sebagai budak di tanah mereka sendiri. Jika mereka tidak memberiku tempat di meja perundingan, aku akan tidak menciptakan kursi untuk diriku sendiri, sebab martabatku tidak akan pernah kuturunkan. Portugis mungkin memiliki senjata api, tetapi aku memiliki hati rakyatku, dan hati yang berani lebih tajam daripada bila baja manapun. Seorang ratu tidak hanya duduk di singgasana, ia harus sanggup menunggang kuda, menghunus pedang, dan berdiri di medan perang bersama rakyatnya. Selama tanah ini masih berdiri di bawah kakiku dan sungai-sungai masih mengalir di negeri kita,
Aku tidak akan membiarkan bangsa asing menentukan nasib rakyatku. Namaku akan dilupakan jika hanya tercatat di batu, tetapi selama rakyatku mengingat perjuangan ini, aku akan hidup selamanya. Seorang pemimpin sejati tahu kapan harus berperang dengan tombak dan kapan harus berperang dengan kata-kata. Keduanya sama tajamnya jika digunakan dengan bijak. Lebih baik kita hidup miskin di tanah kita sendiri daripada kaya di bawah belenggu asing yang merampas jiwa kita. Aku akan menjadi apapun yang dibutuhkan bangsaku, perempuan, lelaki, ratu, atau prajurit, selama itu membuat rakyatku tetap merdeka. Kebebasan tidak diberikan oleh penjajah, kebebasan adalah api yang kita nyalakan dengan darah dan keberanian kita sendiri. Perang ini bukan hanya tentang tanah, tetapi tentang harga diri kita. Jika harga diri hilang, maka kita bukan lagi bangsa yang merdeka. Rakyatku adalah bentengku. Selama mereka percaya padaku, tidak ada meriam Portugis yang mampu meruntuhkan kerajaan kita. Aku tidak dilahirkan untuk berlutut di hadapan bangsa asing. Aku dilahirkan untuk berdiri tegak menjaga tanah leluhurku sampai nafas terakhirku.